you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu. Kabar terkini bahwa ada pengumuman penting di portal BKN. Semua honorer wajib login. Batas akhir tanggal 22 Oktober 2022. Seperti apakah pengumumannya? Yuk kita simak hingga akhir videonya. Di mana tenaga honorer harus segera login ke laman https pendataan.non-asn.bkn.go.id dan segera melengkapi pada tahap prafinalisasi yang saat ini sedang berjalan. Mengingat batas waktu pelengkapan data tenaga honorer ini hanya sampai dengan 22 Oktober 2022 mendatang. Untuk itu tenaga honorer silahkan login bagi yang sudah membuat akun pendataan non-ASN. Bagi yang belum masuk ke dalam pendataan non-ASN, namun memenuhi kriteria pendataan non-ASN tahun 2022, silakan untuk mengajukan aduan di portal BKN tersebut di menu aduan non-ASN prafinalisasi. Bagi yang belum masuk pendataan, tentunya tenaga honorer yang bersangkutan harus berkoordinasi dengan admin atau operator instansinya. Setelah itu, untuk memulai aduan, tenaga honorer wajib mengisi data-data sebagai berikut. Di antaranya ada nama lengkap, nomor induk kependudukan, nama jabatan, unit kerja, serta file scan SK yang harus diunggah. Selanjutnya, bagi yang sudah terdaftar, apabila ada kekurangan data ataupun ingin melengkapi data, maka perlu diketahui bahwa ada menu baru yang harus diisi oleh peserta pendataan non-ASN 2022. Adapun menu baru yang harus diisi tenaga honorer adalah TMT atau tanggal mulai awal bekerja pada lingkungan instansi pemerintah. Menu baru lainnya adalah nominal gaji yang diterima terakhir atau yang saat ini diterima oleh tenaga honorer. Pastikan data-data pada menu baru tersebut sudah diisi oleh tenaga honorer. Kemudian lakukan login ke akun yang masing-masing untuk melengkapi data-data tersebut. Mengingat berdasarkan himbauan yang disampaikan oleh BKN, bahwasanya batas waktu untuk melengkapi data hanya sampai tanggal 22 Oktober 2022. Hal ini sesuai dengan surat edaran yang sudah disampaikan oleh Kemenpan RB terkait dengan tindak lanjut pendataan non-ASN. Dalam SE tersebut disampaikan bahwa untuk batas perbaikan data terhadap hasil umpan balik masyarakat wajib dilakukan dalam jangka waktu 10 hari kalender atau paling lambat 22 Oktober 2022 pukul 17.00 WIB. Lebih lanjut, tertanggal 5 Oktober lalu, BKN telah menyampaikan bahwa rekapitulasi hasil data tenaga non-ASN tahap prafinalisasi pada portal pendataan non-asn.bkn.go.id berjumlah 2.215.542 orang. Data tersebut terdiri dari 335.639 daftar tenaga non-ASN di lingkup instansi pusat dan 1.879.903 di lingkup instansi daerah. Pada tahap finalisasi pendataan non-ASN, BKN juga telah meminta data final hasil verifikasi dan validasi wajib disertakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani PPK instansi. Jika data final tidak disertai dengan SPTJM, maka data tersebut tidak dapat dijadikan data dasar tenaga non-ASN atau honorer. Sementara itu, untuk timeline pendataan tenaga non-ASN di tahun 2022, sebagaimana yang sudah disampaikan BKN, bahwasanya untuk tahap finalisasi itu pada tanggal 31 Oktober 2022. Tahap prafinalisasi pendataan non-ASN 2022
data dan dokumen honorer hilang atau tidak lengkap? Terkait pendataan non-ASN yang telah masuk ke tahap prafinalisasi, mungkin masih banyak tenaga non-ASN yang masih bingung dengan data atau dokumen yang belum lengkap atau hilang. Berikut beberapa hal yang masih menjadi pertanyaan oleh tenaga non-ASN terkait data dokumen pendataan non-ASN. Yang pertama, dokumen apa saja yang harus dipersiapkan untuk melakukan pelengkapan data? Nah, dalam hal ini, dokumen yang perlu disiapkan tenaga non-ASN untuk melakukan pelengkapan data adalah SK atau kontrak kerja, ataupun keduanya yang menjadi bukti pengangkatan sebagai tenaga non-ASN di instansi pemerintahan. Berikutnya, pertanyaan yang sering muncul adalah apakah tenaga non-ASN boleh memperbaiki data jika tidak sesuai dengan data yang terdapat pada aplikasi? Nah, dalam hal ini juga THK2 dan pegawai non-ASN dapat melakukan penambahan riwayat kerja ataupun melengkapi data lainnya yang diinput oleh admin instansi. Nah, selama belum dilakukan finalisasi terhadap data tersebut oleh admin instansi, maka data masih dapat diperbaiki oleh masing-masing THK2 dan non-ASN. Juga diharapkan nantinya dapat berkoordinasi dengan admin instansi masing-masing. Muncul pertanyaan juga, bagaimana jika data yang sudah diubah masih terdapat kesalahan? Apakah masih dapat diubah lagi? Nah, selama belum dilakukan finalisasi oleh admin instansi, maka data dapat diperbaiki oleh setiap tenaga non-ASN dan juga diharapkan harus berkoordinasi dengan admin instansi masing-masing. Ada pula pertanyaan, bagaimana jika ada perbedaan data dalam aplikasi pendataan, misalnya terkait nama, jabatan, dan data lainnya? Nah, selama belum dilakukan finalisasi data oleh admin instansi, maka data tersebut juga dapat diperbaiki oleh THK2 dan non-ASN yang mengalami kondisi seperti ini. Diharapkan juga THK2 dan pegawai non-ASN dapat melakukan koordinasi dengan admin instansi masing-masing. Nah, pertanyaan berikut yang lebih urgent ya. Bagaimana jika SK tidak ada atau hilang? Nah, SK yang hilang dapat digantikan dengan fotokopi SK yang sudah dilegalisir oleh pimpinan unit kerja tempat SK tersebut dikeluarkan, atau surat keterangan dari pimpinan unit kerja tempat SK tersebut dikeluarkan. Masih ada pertanyaan terakhir yang tidak kalah pentingnya. Bagaimana jika bukti pembayaran hilang? Nah, bukti pembayaran yang hilang dapat digantikan dengan fotokopi slip gaji yang sudah dilegalisir oleh pimpinan unit kerja tempat slip gaji tersebut dikeluarkan. Atau bisa juga dengan surat keterangan dari pimpinan unit kerja tempat slip gaji tersebut dikeluarkan. Nah, pertanyaan terakhir kedua tadi, ya, baik SK yang hilang atau juga bukti pembayaran yang hilang, ini sangat penting sekali karena keduanya merupakan satu bentuk bukti yang harus di-upload. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.